Sungguh menyentuh janji Maxim Bouthier bahwa ia tidak akan pernah melepas cincin pernikahannya dengan Luna Maya yang kini melingkar di jari manisnya. Cincin sebagai simbol cinta dan juga ikatan cinta dua hati dalam lembaga pernikahan ingin selalu dipertahankan Maxim. Namun ia mengatakan bahwa ada pengecualian kapan cincin kawin itu akan dilepasnya. Hal itu diungkapkan Maxim saat berada di sisi Luna Maya ketika keduanya hadir bersama melakoni pekerjaan mereka pasca menikah di salah satu studio XX1 di Jakarta. Terkait keduanya yang langsung bekerja pasca menikah dan bukannya berbulan madu, Maxim memberikan jawaban yang lugas, menunjukkan bahwa keduanya memang sama-sama berlatar belakang aktris berbakat. Keduanya punya komitmen yang sama bahwa sebelum dan setelah menikah, mereka akan melakoni hal yang sama dan terus produktif menekuni profesi yang telah mereka mulai sejak awal. Lantas, seperti apa jawaban Luna dan Maxim ketika ditanya soal rencana memiliki anak? Benarkah Maxim dan Luna Maya masih merasa canggung dengan status mereka sebagai suami istri? Apa pula yang membuat Maxim mengaku masih merasa tidak percaya bahwa kini ia sudah menikah dengan Luna Maya? Seperti apa pula alasan utama Maxim mau menikah dengan Luna Maya dan juga sebaliknya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pernikahan pasangan Maxim Bouthier dan Luna Maya di usia kepala 4 masih terus menjadi sorotan dan perbincangan hangat publik karena kebahagiaan yang menyelimuti mereka pasca Luna Maya menantinya sekian lama. Yang juga tak luput dari sorotan publik adalah ketika Maxim baru-baru ini terlihat menemani Luna Maya kembali beraktivitas di panggung akting. Saat pasangan yang lain berbulan madu berkalkulasi soal momongan pasca menikah, keduanya justru langsung terjun bekerja. Ditemui di tengah kerumunan fans mereka di suatu studio baru-baru ini, Maxim mengungkapkan bahwa antara dirinya dengan Luna Maya akan terus bekerja. Maxim mengaku keduanya hadir salah satunya untuk menyapa para penonton film terbaru yang mereka bintangi. Entah demi uang atau demi totalitas dalam berkarya sebagai aktor, Maxim pun mengatakan bahwa dirinya dengan Luna Maya akan terus berkarya dengan tidak mengenal lelah. Bahkan dalam bekerja, Maxim dan Luna Maya mengibaratkan diri mereka seperti robot. Seperti inilah kita datang dan kalian juga datang. Kita datang untuk lihat, say thank you untuk penonton dan juga untuk ketemu langsung ya, kita chit-chat bareng dan nah gitu aja sih. Itu tujuan kita untuk datang ke sini, untuk ketemu dengan penonton film Gundik ya. Merasa capek? Nggak pernah capek kita robot. Baru menikah, pasangan Maxim Bouthier dan Luna Maya memang terlihat kembali bekerja seperti semula. Menikah seakan memicu keduanya untuk terus produktif bersama dalam berkreasi di panggung akting Indonesia. Bagi keduanya, pernikahan tidak menghalangi mereka untuk terus berproduktif sebagai seniman. Justru kegiatan Luna Maya dan Maxim akan terus produktif pasca keduanya menikah. Bahkan Maxim memastikan bahwa kegiatan sebelum dan setelah menikah akan sama saja bagi keduanya. Seperti diungkapkan Luna Maya sebelumnya, bahwa pasca menikah dirinya sudah antri jadwal syuting film layar lebar. Bahkan kondisi itu membuat bulan madu keduanya terpaksa diundur. Tapi rupanya hal itu bukanlah masalah bagi Maxim
yang selain memahami kerja sebagai aktor, lantaran berlatar belakang aktor, juga memahami pekerjaan Luna Maya sejak awal. Memanglah aktris yang berbakat. Bukan karena kita sudah married kita berarti nggak produktif sih ya. Jadi I don't understand apa yang aku harus jawab sebenarnya. Jadi pasti kita akan selalu kegiatannya akan selalu sama seperti yang sebelum dan setelah gitu. Terlibat kerja bareng, pasangan pengantin baru Luna Maya dan Maxime Bouthier seakan punya energi lebih untuk berkreasi. Dan yang tak luput dari pengamatan awak media adalah terkait cincin nikah yang terus melingkar di jari manis Maxime dan Luna Maya. Maxime pun mengakui bahwa dirinya dan Luna Maya akan selalu memakai cincin kawinnya sebagai tanda rasa cinta mereka satu sama lain. Dan Maxime pun mengungkapkan satu alasan jika kelak ia akan melepas cincin kawinnya, yaitu di saat ia menjajal syuting film layar lebar. Dan Maxime pun mengungkapkan alasan menyentuh mengapa ia selalu menggunakan cincin kawinnya, lantaran kalau cincinnya tidak dipakai, justru Maxime lah yang merasa khawatir akan kehilangan cincin tersebut, yang notabene adalah lambang cinta Luna Maya kepada dirinya. Oke. Ya di sini. Oke. Selalu dipakai ya. Tapi mungkin kalau syuting film ya obviously nggak, but ya gitu ya. Apa? Ada barang lagi nggak? Project? Nggak tahu itu, doain aja untuk kita bisa project bareng lagi. Takut hilang ya? Ya itu, aku justru yang khawatir. Cincin yang dikenakan pasangan suami istri muda ini bukan hanya sebagai simbol ikatan cinta dua hati, juga simbol akan adanya janji suci saling setia dalam cinta dari dua hati. Dan cinta yang diikat dalam perkawinan dua insan yang berlawanan jenis itu, salah satu yang didambakan sebagai penunjang kebahagiaan adalah lahirnya anak sebagai buah cinta yang nyata. Namun, ketika ditanya terkait program kehamilan pasca menikah, Luna Maya dan Maxime yang kini diburu oleh banyak kesibukan syuting, pasca menikah ini pun memberikan jawaban secara diplomatis. Kayaknya itu udah kita jawab waktu itu. Pertanyaan template ya, kapan kawin, udah kawin, langsung kapan anak ya. Nah mungkin kalau gitu, tapi udah kayaknya kita udah lebih dari 2 menit. Terima kasih banyak semuanya udah datang. Kita harus ketemu lagi soalnya pada masuk lagi ya. Iya. Jadi terima kasih ya. Mengejutkan pernyataan Maxime Bouthier yang berjanji tak akan pernah melepas cincin kawinnya dengan Luna Maya. Lantas seperti apa penjelasan Maxime Bouthier terkait alasan utama dirinya ingin menikah dengan Luna Maya? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pengakuan mengejutkan diutarakan oleh Maxime Bouthier terkait alasan utamanya mengapa mau menikah dengan Luna Maya, di mana keduanya naik pelaminan pada tanggal 7 Mei 2025 di Ubud, Bali. Selain Maxime merasa bahwa Luna Maya dan dirinya memiliki latar belakang masa lalu yang sama, yaitu dari Bali, Maxime terkesan dengan sosok Luna yang bisa dengan cepat dan mudah dekat dengan ibunda Maxime saat masih hidup. Tak hanya dengan almarhumah ibunda Maxime, Luna Maya juga bisa dengan cepat dekat dengan ayah Maxime dengan keluarganya yang lain. Hal itu bagi Maxime merupakan sesuatu yang luar biasa. Rupanya alasan itulah yang membuat Maxime merasa mantap untuk menikah, meski hanya butuh waktu sekitar 2 bulan 1 minggu untuk menyiapkan segalanya. Untuk kenapa kita memutuskan untuk menikah? No, honestly kalau buat dari aku, kayaknya mungkin ini the one who initiates has to be the man, right? Kalau aku sih memang I just felt right. Itu aja sih. I don't know. Aku nggak ada jawaban yang lumayan, nggak ada jawaban yang lebih dalam daripada itu. Where just when it's right, it's right. Kita juga dulunya anak Bali. Aku juga bisa. I'm close to your mom, ibu yang kayak menurut aku itu something yang very important buat aku, dan dia juga bisa dekat sama bapak aku, sama keluarga, everything is just smooth, jadi it felt right.
Demikian halnya dengan Luna Maya. Ia mengungkapkan alasan dirinya mau menikah dengan Maxime Bouthier, sosok pemuda yang usianya 10 tahun lebih muda darinya. Menurut Luna Maya, hal tersebut dikarenakan banyak faktor sampai membuat hatinya merasa yakin untuk mau menikah dengan Maxime. Dan inilah pemaparan detail Luna Maya bagaimana dari hatinya terdalam meluap keinginan dan keputusan untuk mau menikah dengan Maxime. Luna Maya mengaku tidak merasa ada beban di masa depan ketika ia berada di sisi Maxime sejak mereka berpacaran hingga memutuskan untuk menikah. Sehingga ia menilai Maxime adalah sosok yang tepat dan sejalan dengan komitmennya untuk menikah sekali seumur hidup, menua bersama dalam suka dan duka. Itu pertanyaan yang sebenarnya gampang tapi susah dijawab gitu ya. Aku yakin banyak pasangan juga kalau ditanya seperti itu juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kenapa memutuskan untuk menikah dengan Maxime gitu? Kalau dari sisi aku sih sebenarnya lebih ke ya sama sih kayak kamu bilang, it felt right gitu, kayak mengalir aja gitu, dan mengalir dan tanpa terasa gitu, jadi kayak lebih apa ya gitu, nggak ada rasa penolakan di dalam hati aku gitu. Jadi nggak ada rasa bahwa hubungan ini akan berat gitu. Kayak nggak tahu ya, aku kan bayangin gitu, misalkan bayangin sama dia gitu, kan kita dalam berhubungan kan harus mikirnya ke depan gitu. Kira-kira kita sanggup nggak sih dengan pasangan kita sekarang ini untuk lama, ibaratnya kan tujuan menikah pasti pengennya satu untuk selamanya gitu. Dan growing old nantinya bersama dia apakah akan menjadi beban atau ada penolakan kah di hati aku, atau ada kayak aduh berat nih gitu atau gimana. Ternyata nggak ada sama sekali, dan rasanya tuh kayak mudah aja gitu. Dari kita memutuskan sampai terjadinya kemarin tuh sangat-sangat singkat. Iya. Bisa dikatakan cukup impulsif yang menyenangkan gitu. And it's so us sebenarnya sih. Kita memang lumayan spontan dan impulsif. Spontan aja. Dia sangat impulsif dan aku juga bisa ngikutin ke impulsiveness. Iya, jadi setelah dari kita memutuskan sampai akhirnya kejadian itu hanya 2 bulan, 1 so quick, sekarang kita udah married aja. Iya. Proses menuju pernikahan yang berlangsung begitu cepat itu menghadirkan kejutan lain. Pasalnya, Maxime Bouthier membuat pengakuan bahwa dirinya hingga saat ini masih belum percaya jika dirinya sudah menikah dengan Luna Maya. Luna pun mengaku masih merasa canggung menyandang status sebagai istri Maxime. Rupanya hal demikian juga yang dirasakan Maxime. Ia masih canggung disebut sebagai suami Luna Maya. Dengan nada canda, Maxime menyebut bahwa dirinya masih suka kaget dengan fakta bahwa Luna Maya kini adalah istrinya, apalagi kalau Luna Maya memanggilnya dengan sapaan suamiku tercinta. Aku masih belum percaya sih aku nikah sama Luna Maya. So, I'm still in the moment where it's like wow. Tapi it just felt right, dan kita memang punya background yang lumayan mirip sih sebenarnya, dan itu yang bikin aku kayak this is what I was looking for this whole time. Asik. Kalau aku tuh pengennya sebagai aku masih agak awkward guys, suami istri. Suamiku, Hobi, masih kayak kemarin tuh kayak gitu pacar kayak udah suami ya sekarang ya. Kan bertahun-tahun ya kalau dicegat sama kalian-kalian, kapan kawin, nih kawin. Sekarang tuh kayak masih jangkuk. Ya, dan aku masih kayak kaget. Luna Maya, istri buat istri aku buat. Itu masih kayak. Sebenarnya kita belum ada momen untuk absorb sih. Soalnya dia langsung pergi kerja, aku juga langsung sibuk. Jadi, but again it's so us, you know. I mean, kita tuh kayaknya orangnya tuh we say we're gonna do this, we're gonna do that, tapi ujung-ujungnya pasti semuanya bakal spontan. And aku lebih suka spontan sih daripada kita planning, you know. Aku lebih suka go with the flow, apa yang sudah diberikan takdirnya seperti apa, you know. Iya. Enggak, tapi memang dari pacaran 2 tahun dinamikanya kan selalu seperti itu ya, gitu kayak aku syuting di mana, ketemu juga
Sering, kita memang cukup sering ketemu, tapi intensitas hanya berdua dan itu tuh jarang banget gitu. Jadi memang lagi diusahain ini mudah-mudahan Agustus ya. Oke. Sekalian honeymoon dan sekalian mungkin ulang tahun juga, jadi pengen 1 bulan tuh kita benar-benar off. Mengejutkan, Maxim Buttier menjelaskan alasan utama dirinya ingin menikahi Luna Maya. Lantas, benarkah Luna Maya dan Maxim mengakui bahwa kini keduanya sedang beradaptasi sebagai pasangan suami istri? Benarkah keduanya juga berbeda soal jumlah anak yang hadir dalam keluarga mereka nantinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebagai pasangan pengantin baru, Luna Maya dan Maxim Buttier mengakui bahwa saat ini keduanya sedang beradaptasi dalam kehidupan baru mereka, berumah tangga sebagai pasangan suami istri. Apalagi di tengah usaha tersebut, Luna Maya dan Maxim punya kesibukan masing-masing yang sudah diagendakan jauh sebelum menikah. Di antaranya Luna Maya yang pasca menikah dihadapkan pada kesibukan syuting film, sehingga terpaksa bulan madu diundur ke bulan Agustus dan rencana memiliki momongan belum menjadi prioritas. Namun, Luna Maya juga sempat bicara soal proses pembekuan sel telur atau egg freezing yang sudah ia jalani sejak tahun 2021. Menurut Luna Maya, langkah itu bisa menjadi alternatif untuk keduanya bisa memiliki momongan. Namun, seperti apa reaksi Maxim terkait hal tersebut? Benarkah Maxim lebih memilih proses alami untuk memiliki anak dari Luna Maya? Dan benarkah Maxim dan Luna memiliki pendapat yang berbeda soal jumlah anak, lantaran Maxim mendambakan 5 orang anak, sedangkan Luna Maya hanya 3 orang? Namun meski begitu, jika memang belum waktunya, Luna Maya dan Maxim memilih untuk sepakat membiarkan semuanya mengalir secara natural. Jujur karena masih ada banyak kesibukan ya, aku udah ada kontrak sampai akhir tahun ini. Ya makanya tadi pernikahannya sangat impulsif gitu kan. Sebegitu impulsifnya teman-teman juga kaget ya. Iya kayak, bulan apa? Mei gitu. Gitu. Jadi keburu memang mencari, tadinya mau September, kita sempat udah dari tahun lalu pikir September kayaknya seru gitu karena tengah tahun, terus udah gitu masih waktunya masih banyak untuk persiapan. Iya gitu, tapi ternyata kayak September aku syuting lagi gitu, terus kita pokoknya mencari-cari waktu gitu, akhirnya kita putuskan di bulan Mei aja deh gitu karena bulan Mei aku ada kosong nih dari tanggal sekian sampai sekian gitu. Lebih kita lah kalau 2 bulan prepare wedding sebesar itu, it's just more you sebenarnya. It's more you to just do something that big. Yes. Ya kamu pokoknya tugas kamu cuma pilih bajunya dia sih. Jasmine. No, I said yes, no, yes. Mau ini? Yes. Ini? No. Kamu suka yang mana? Oke, ikutin Luna aja. Ya sebenarnya intimate loh, cuma 200 orang loh yang diundang gitu. I don't think that's intimate, but I had fun. Ya. Terus lanjut gitu karena memang sebenarnya September aku udah masuk persiapan film lagi. Jadi aku mau syuting film di bulan Juni ini sampai Juli pertengahan. Nah rencana Agustus aku tadi tergantung Bapak Ya kalau bisa. syuting aku yang bisa diundurin. Nah itu, jadi lagi negosiasi apakah Agustus ini bisa dipakai kosong. Abis itu akhir tahun aku ada 1 film lagi gitu.
Kemungkinan sih kalau bicara soal, pasti banyak yang nanya nih kapan mau punya anak atau gimana gitu. Aku rasa tahun ini mungkin agak sulit gitu karena masih ada kontrak dan lain hal gitu. Tapi kalau misalkan it happens ya nggak apa-apa juga gitu, naturally gitu. Tapi kalau aku udah bilang sama dia, ya aku kan ada ini kan, aku udah nyimpen nih, dipakai aja gitu. Iya. Freeze eggs. Itu apa? Itu ya. Ya tapi kan harus dijadikan embrio dulu kan. Nah dijadiin embrio juga mau di IVF kan juga belum tentu jadi gitu kan. Itu butuh waktu juga. Gak bisa. Oh itu dipakai terus itu dimasukkan sel sperma terus jadi embrio terus dimasukin ke aku langsung jadi kan belum tentu juga gitu. So many things yang kita nggak tahu gitu. Tapi kalau rencana punya anak mungkin sebenarnya akhir tahun tuh bisa udah mulai pikir gitu. Ya idealnya sih tahun depan sih. Jadi sementara kalau aku rasa kayak kalau from my side, I don't know from your side gitu, kayak pengennya sih kita sebagai pasangan itu jejak dulu nih suami istri gitu. Bener-bener jejak dan kayak apa ya? Bukan siap sih, lebih kayak adaptasi kali ya sebagai sepasang suami istri gitu. Ya sekarang belum. Karena sebenarnya jujur ya gitu kan, bisa dibilang Max masuk rumahku kan gitu. Barang-barang aja belum settle di mana gitu. Dan banyak. Jadi banyak banget yang kayak mesti diurusin gitu. Depan tuh rumahnya mau di mana gitu. Ngerti, cuma kan barang kamu terus sebagian barang aku harus disisihkan. Itu tuh belum banyak banget barang lo. Bertahun-tahun sendiri kan gitu, tiba-tiba harus bagi ini ya gitu. So adaptasinya tuh masih baru banget, jadi belum jejak gitu. Jadi once kalau kita berduanya udah jejak gitu, kita decide oke, maybe kita mau nabung untuk bikin rumah baru apa segala macam, dan we can decide move forward gitu, terutama anak ya gitu. Jadi ya ada pertanyaan yang belum tahu aku harus jawab gimana sih, tapi aku pengen berdua settle in dulu gitu. Kalau mau berapa aku tahu. Mau berapa? 3 atau 5. Tiga lah, that's nice. Kalau banyak anak kamu kerjanya harus lebih keras ya. Mahal kan? Anak banyak. Sekarang masuk TK aja 100 juta loh. Ya, Makanya we have to stop the shopping, we have to stop the udah mulai harus berpikir ke tahap ini anak-anak harus masukin ke universitas. Ini urusan rumah tangga. Dan ternyata nggak nyaman bilang personal malah jadi keluar juga ya. Gitu lah. But obviously ya kita coba satu dulu lah. Kalau kuat baru kita nambah lah ya. Sekalian 2. Atau kembar lah ya udahlah kita coba. Anyway ya, we'll see about that. Kita program deh 2 sekali brojol selesai gitu. Iya, gampang ya, biar gak. Ya doain aja lah gitu kan. Betul. Masyarakat Mau Indonesia. 1, alhamdulillah. 1 pun juga harus berkualitas anaknya gitu. Menurut aku mau 1, mau 2, mau 3, mau berapa banyak anak itu harus berkualitas. Ibaratnya berkualitas itu harus kita mampu untuk menjaga, merawat, mendidik, dan bahkan kita harus punya kemampuan untuk memberikan edukasi yang terbaik lah gitu. Jadi yang penting buat aku ya mungkin aku terlalu pikirannya jauh ya gitu. Cuma kalau aku punya anak harus dari kita berdua tuh siap secara mental gitu. Jangan sampai kekurangan apapun lah. Tidak hanya mental tapi juga financial. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.